Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex. Beberapa hari lalu kita baru saja mendapatkan berita yang cukup banyak sekali, dimulai dari perang melawan Israel dan Iran, dan itu memberikan eskalasi kembali terhadap uncertainty di dalam pasar. Dan juga dari sisi Bank of England yang mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan agresif cut kembali yang sebelumnya mereka melakukan penahanan suku bunga, dan ini memberikan perlemahan terhadap pound sterling. Dan juga dari sisi Jepang yaitu Ueda yang dulunya yang awalnya dia melakukan bersikap hawkers, namun saat ini dia lebih banyak hati-hati untuk ke depannya ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari sisi US dollarnya juga masih uncertainty. Jerome Powell menegaskan bahwa mereka sudah memberikan guideline untuk bulan November itu 25-25, namun data yang kita dapatkan di hari ini dimulai dari ISM Services dan juga JOLTS Job Opening yang masih mengalami peningkatan ya. Jadi antara sentimen dan juga proyeksi bank sentral dan juga berdasarkan data-data yang ada itu masih tidak sesuai ya. Jadi untuk minggu ini atau kita sebagai seorang seller terhadap US dollar mungkin kita harus lebih banyak wait and see terlebih dahulu sampai ada kesimpulan yang menegaskan arah tertentu ya. Tapi sebelum itu, tapi setelah itu kita akan lihat data apa saja yang terjadi terhadap pasar dimulai dari hari Kamis kemarin, yaitu data ISM Services di hari Kamis di sini menunjukkan adanya peningkatan dari 54,9 menjadi dari 51,5 menjadi 54,9 ya. Dan ini memberikan penegas dolar kembali mengalami penguatan, dan juga ISM Service Employment di sini mengalami penurunan, dan ISM Service Prices di sini mengalami peningkatan ya. Dan nanti malam di hari Jumat akan ada nilai non-farm payroll dari Amerika. Di sini apabila nilai non-farm payroll mencatatkan adanya pelemahan, maka dolar akan kembali mengalami pelemahan ya. Tapi kalau misalkan non-farm payroll mengalami peningkatan, maka US dollar akan mengalami peningkatan ya sepanjang bulan Oktober ini mungkin ya. Dan kita harus cari lagi per apa yang harus kita tradingkan ya. Di sini kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool di bulan November, pasar memproyeksikan adanya 25 basis point sebesar 67%. Jadi proyeksinya tidak 50 basis point lagi, melainkan di 25 basis point. Dan ini memberikan sentimen bahwa dolar kembali mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat berdasarkan teknikal, ya saat ini saya sudah aware, saya sudah memperingatkan dari segi teknikal ya, karena akan ada role reversal karena ya baru sekarang terjadinya ya. Sekarang terjadi role reversal dikarenakan adanya konflik Middle East, Iran dan Israel ya, kembali kembali ter kembali ada lagi kembali hadir lagi sentimennya. Kemudian dari sisi US dollarnya juga masih belum jelas, yang dimana Powell sudah menyatakan dua kali cut di bulan November dan Desember, namun data yang kita dapatkan per hari ini masih belum menunjukkan perlemahan dari yang diproyeksikan oleh Jerome Powell. Dan ini memberikan penegas atau sentimen pasar sudah melakukan taking profit, yang sudah melakukan sell di area ini dia taking profit, kemudian dia melakukan sell di area ini, dia melakukan taking profit, dan orang yang berada di lebih tingginya juga sudah melakukan taking profit ya. Jadi untuk kasus seperti ini, saya lebih baik wait and see terhadap pasar-pasar, terhadap market dulu ya. Kita keluar dulu dari market daripada kita kehabisan peluru dalam melakukan trading ya. Jadi bersikap fleksibel itu sangat penting di dalam pasar. Jadi kita lihat saja nanti di hari Jumat jam 7 malam ya, yaitu data non-farm payroll. Jika non-farm payroll mengalami pelemahan, mungkin sentimen dolar untuk red cut itu akan terjadi kembali ya. Mungkin pullbacknya bisa sampai di sini. Ya, pasar melakukan pullback dulu, kemudian dia akan kembali mengalami pelemahan ya. Saya nggak tahu sampai mana pullbacknya, tapi kalau kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci XAB di sini, pullbacknya itu di 0,618 ada di sini. Ya, jadi perhatikan saja area dan juga di sini confluence area support become resistance. Namun price saat ini masih belum menyentuh ke 0,618, pasar masih berada di area resistance. Ini menguji level resistance di sini, meskipun di sini sudah breakout ya. Kalau kita lihat berdasarkan resistance di sini sudah breakout, ada close sedikit, cuman
harga drop kembali. Em, ya, pasar masih menunggu data non-farm payroll per hari ini ya. Kalau kita lihat dari sisi dimulai ada Aussie USD juga bergerak retrace, New Zealand USD juga bergerak retrace, Euro USD juga bergerak kembali ke area titik point level entry levelnya di sini ya. Jadi em, kita tunggu data dulu ya. Sentimen saat ini masih belum jelas untuk memberikan gambaran ya. Dan UJ kembali menguat ya karena sentimen dari UEDA yang menyatakan dia akan lebih berhati-hati dibandingkan menaikkan tingkat suku bunga ya. Jadi Jepang mengalami peningkatan ya khususnya di USD JPY. Dan peningkatan dari Jepang ini pun disebabkan bukan karena data ya, tapi dari speech yang tidak bisa kita tahu ya kapan speech itu datang ya. Tiba-tiba aja gitu kan. Di kalender ekonomi pun juga kita tidak tahu, tidak ada ya di kalender ekonomi speech dari UEDA jam berapa. Jadi bersikap fleksibel itu sangat penting di dalam pasar forex ya. Dan kalau kita lihat dari sisi pound sterling Swiss franc juga kita sudah melakukan taking profit. Kalau tidak, entry kita yang sudah kita hold selama 1 minggu kembali ke break even. Jadi ya bersyukurlah kita uh, melakukan cut kemarin ya. Dan kemudian di Aussie Swiss franc juga kita sudah melakukan cut ya. Uncertainty kembali pasar. Jadi kita eh, biarkan saja dulu market bekerja, biarkan saja dia melakukan tugasnya, dia membuat koreksi. Jadi nanti ketika market sudah jelas arahnya mau kemana atau sudah memberikan kesimpulan, oke, berdasarkan data-data yang ada sudah memberikan kejelasan dan juga dari segi teknikal, when-nya udah tahu, where-nya di mana, break and retest-nya di mana, area Fibonacci-nya di mana, dan structure marketnya sudah jelas, maka disitulah entry posisi terbaik yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bereksperimen di market uncertainty seperti ini ya silahkan saja mau scalping. Namun secara probabilitas sangat-sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya share. Kalau kita lihat berdasarkan headline berita ya di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini Hawkers BOJ polisi polisi dari kebijakan easingnya di sini masih banyak beberapa bank sentral lainnya yang bersikap dovish. Ada 4 orang dan Ueda dan Uchida yang bersikap hawkish namun dia mengarah ke arah netral ya. Lebih ke netral dan 2 orang yang bersikap hawkish ya. Jadi masih uncertainty dari sisi Jepang ya. Di sini BOE Bailey mengatakan see chance of more aggressive rate cut. Jadi sangat-sangat uncertainty, shifting shifting momentum, shifting sentimennya juga sangat cepat sekali di bulan Oktober ini. Jadi we will see dimulai dari USD terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan US dolarnya sudah tahu arahnya kemana, maka uh, currency yang lain itu akan lebih jelas akan lebih mengikuti ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share tidak terlalu banyak karena pasar uncertainty tidak memberikan kejelasan, jadi saya lebih baik tidak melakukan trading di minggu ini. Terima kasih, happy trading and safe trading.